Halo, halo. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar, Emang Amanda Pohan. will be your host for this podcast. Hai, selamat datang kembali di episode terbaru podcast Waktunya Bergurau. Apa kabar nih semua? Apa kabar teman bergurau? Senang banget kita berdua bisa kembali di episode terbaru dari podcast Waktunya Bergurau ya, Nat ya? Iya dong, selalu loh. Gue tuh selalu menunggu-nunggu gitu ketika kita akan taping dengan bintang tamu yang baru ya, Dak ya. Karena kita juga jadi belajar Betul. banyak hal kan. Setuju, karena kita juga selain memberikan informasi ke teman bergurau, kita berdua juga jadi pelajaran untuk kita berdua juga ya, Nat ya? Iya, pastinya. Jadi kalau teman berguru ada yang belum dengar episode-episode sebelumnya, bisa langsung cek aja ke Spotify atau YouTube kita di @podcast Waktunya Bergurau. Nah, kalau buat episode ini kita mau terbang kemana nih, Dak? Kayaknya udah melalang buana di belahan dunia manapun kayak Nat. Jadi Yoi dong. semakin banyak episode kita, negara-negara yang kita datengin ya, Nat ya? Pastinya, walaupun secara virtual ya. Karena setiap negara, setiap pekerjaan pasti punya cerita-cerita yang berbeda dan insight yang berbeda untuk teman bergurau ya, Nat ya? Buat episode kali ini, kita terbang melanglang buana lagi ke UK. Jadi lebih tepatnya itu ke Liverpool. Jadi bintang tamu kita, mereka itu sempat tinggal di sana, sempat bekerja, dan juga sempat kuliah gitu. Jadi mereka itu married couple. Kita langsung dengerin aja deh cerita detail dari mereka gimana, Dak? Boleh banget, Nat. Kalau gitu silakan, Nat. Kita perkenalkan bintang tamu kita, Nat. Oke, kita langsung aja ya, kenalin ya. Halo Bidi dan Dita, apa kabar? Halo. Halo, kabar baik. Hai. Jadi kalian sekarang udah di Jakarta ya, udah for good dari UK. Berapa tahun yang lalu tuh? Baliknya 2 tahun yang lalu. Pas 1 Oktober. Oh wow, Wow. berarti keren banget dong ya. Taping ini mungkin by the time tayang tuh pas tanggal-tanggal segitu tuh. Jadi pas kalian 2 tahunan anniversary udah for good gitu ya. Anniversary ya, for good anniversary sekarang ya. Iya dong, pastinya. Kalau gitu, Nat, sebelum kita ngobrol panjang, Nat, kita mulai saja dulu, Nat. Ini dia Yes. podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Oke, Didi dan Dita, kita ngobrol-ngobrol aja nih di podcast kita ini. Dulu kan kalian udah sempet tinggal di Liverpool ya. Terus mungkin bisa diceritain sedikit nih sama teman bergurau tentang kalian tuh dulu aktivitasnya seperti apa di Liverpool, sempat kerja, sempat kuliah. Mungkin bisa langsung share aja. Oke, mungkin aku duluan yang ngomong di Ya. sini. Oke. Di sini aku mulai cerita dulu kenapa kita ke UK kali ya. Oh iya, Dan boleh banget. lebih tepatnya ke Liverpool. Mm-mm. Jadi kita itu pindah ke Liverpool tahun 2014 Mm-mm. karena Bidi mau melanjutkan sekolahnya. Nah, lebih tepatnya di University of Liverpool. Dan aku sebagai istrinya ngikut dong. Betul. Ya kan? Masa mau ditinggalin jarak jauh gitu. Nah, Iya. singkat cerita kita pindah ke sana dan aktivitasnya kalau di tahun pertama itu Bidi sekolah, sementara aku ini masih beradaptasi. Jadi di awal-awal beradaptasi lumayan kaget karena tadinya bekerja, terus tiba-tiba menjadi full time stay at home mom. Oke. Dan waktu itu udah ada anak kan ya pas pindah ke Liverpool? Udah ada anak. Nah, jadi mulai deh tuh mencari dalam tanda kutip kegiatan sendiri selain mengurus anaknya. Nah, di tahun pertama tuh sempat bikin, kalau aku ya sempat bikin kayak catering makanan Indonesia gitu sama Oh teman-temanku gitu. gitu. Iya, Oke, jadi kita oke. jualannya sih Seru. cuma lewat grup WA ya. Jadi kita kayak buka PO kayak kita mau masak ini gitu. Terus Ya. teman-teman pada mesen gitu sih. Oke. Tapi itu emang limited edition banget tuh makanan Indonesia kalau di luar tuh, apalagi di Liverpool ya. Bener. Nyari bahan makanan Asianya juga nggak semudah itu sih sebenarnya. Oke, PR Pasti juga. selalu ada Indomie di mana.
dimanapun tetap Indomie ya jawabannya selalu ketika kangen Indonesia. Kalau bidinya sendiri gimana, Bit? Di sana, Bit? Iya, itu aktivitasnya ya tadi mungkin sekilas awal datang sih sebenarnya nggak langsung sama Dita. Nggak langsung sama Dita sama istri. Saya sendiri. Sama Dita sama istri itu beda orang. Oh iya, maksudnya Dita. Mulai ada persoalan. Oh, jadi Bidi sempat pindah duluan gitu terbongkar loh, Bit. Di podcast ini kita membongkar rahasia-rahasia. Ya, Bo, ternyata ya. Dita, soalnya kan tuh waktu itu, enggak udah setahun juga nih. Sama ngarangan. Ya, jadi gue dulu datang duluan. Karena mikirnya kok kalau soalnya gue agak dadakan waktu itu terbangnya. Terus belum ada tuh tempat tinggal, jadi kan agak nekat ya kalau bawa istri sama anak masih setahun gitu ya, nggak ada tempat tinggal. Ya udahlah, jadi ya udahlah saya berkorban saja lah, bagaimana. Terus, jalan duluan, terus seminggu sebelum kuliah mulai, ya itu harus dipaksain nyari tempat dulu. Nah, alhamdulillah sih dapat lah ya, sesuai request, dan alhamdulillah stay di situ terus selama di Liverpool 4 tahunan gitu ya. Kalau aktivitas ya apa yang tadi dibilang, pertama kuliah, terus lanjut setelah kuliah alhamdulillah magang di Liverpool FC, terus setelah magang dipekerjakan oleh Liverpool FC. Sebenarnya nggak jauh dari bola sih aktivitasnya. Kalau nggak kerja di klub bola, nonton bola, atau main bola. Wah, ini luar biasa banget nih buat teman bergurau yang doyan. Itu aja sebenarnya, coba. Benar. Nggak ada kegiatan kerjaannya kayak nonton bola aja deh, atau jualan tiket. Iya. Jualan tiket bola. Bisa. Apa namanya? Dita tuh nyusul setelah 1 tahun, nggak nyampe kan ya, paling? Ya, cuma sebulan sih. Sebetulnya juga karena tadi Bidi bilang mendadak itu, jadi aku juga sebetulnya ya semacam one notice ke kantor kan, untuk meninggalkan kantor dan pindah ke sana gitu, dan nyiap-nyiapin. Kalian Bidi juga mempersiapkan untuk kepindahan ke sana juga kalian, untuk memastikan tempat tinggal dan lain-lain tadi juga ya, Dit ya? Yes, betul deh. Oke. Jadi nggak bisa tahu, mau wanti-wanti kalau pas 1 bulan setelahnya, siap-siap di sini dingin. Iya. Tapi setelah itu Dita kuliahnya tahun depannya gitu, setahun kemudian atau 2 tahun kemudian? Aku tuh sempet ya selama di sana tuh aku sempat kuliah sambil hamil, tapi itu nggak persis setahun setelahnya sih. Jadi di 2016-nya aku baru kuliah gitu. Terus selain itu selama 2015 sampai 2017-18 itu aku ngerjain kerjaan, actually bantuin temen di Indonesia. Aku kerja part time tapi ngerjainnya mobile di sana. Oke. Itu seru banget sih karena ngikutin jam Indonesia ya, benar-benar yang meetingnya jam 2 pagi gitu. Jadi kayak masang alarm tuh jam 1 kayak biar jangan tidur lagi, terus kita call meeting jam 2 pagi kayak gitu sih. Jadi ya kegiatannya seputar itu, selain kalau sehari-hari sama anak, terus masih ngejalanin catering kecil. Ya basically lebih sibuk di sana jadinya, Edit ya, dibandingin kerja kantoran di sini, Edit. Benar. Jadi apa ya? Domestic goddess. Bener. Jadi lebih gape macam-macam deh. Mantap, karena di sana semua serba sendiri, jadi ya harus usahakan aja ya gimana caranya bisa beraktivitas gitu, biar nggak bosen juga kan ya. Iya. Oke. Jadi gue sempat menarik sih, Nat. Tadi kan Didi sempat cerita bahwa sempat magang dan kerja di Liverpool FC ya, Dit ya? Yes. Bisa cerita nggak sih awalnya gimana sih, Bit? Dari sekolah lo, background-nya apa, dan kenapa milih Liverpool FC untuk jadi tempat magang dan kerja lo sih, Bit? Kalau bisa memilih kayaknya. Jadi, ini cerita lucu. Accounting UI. Ya dia abis itu ya kerja normal aja accounting gitu ya. Di KP lah ya, KP, terus lanjut ke perusahaan FMCG, ketemu Dita. Tapi di satu sisi emang saya agak maniak bola sih, agak gila bola sih. Jadi
waktu itu mikir tanda kutip masih muda gitu lah bahasanya ya, masih muda, masih bisa nge-explore walaupun udah nikah, mudah-mudahan disetujui gitu kan sama istri. Terus jadi nggak mau nyesel lah ya, nggak mau nyesel. Udah bilang sih sebenarnya sebelum nikah gue mau kuliah lagi tapi kuliahnya berhubungan dengan sepak bola gitu. Mau nggak? Alhamdulillah masih mau diterima gitu kan. Ya udah. Terus ya udah abis nih udah nikah, terus udah mulai tuh pas anak-anak lahir udah mulai nyari-nyari lah ya, dan emang sesuai plannya aja awal gue mau belajar gimana sih dunia sepak bola itu, at least tanda kutip hidupnya nggak ada penyesalan lah, penasaran gitu lah, dunia bola tuh kayak gini gitu ya. Terus waktu itu pilihannya ada 2 sebenarnya, FIFA Master kita nyebutnya, tapi tapi setelah diteliti lagi kayak saya sadar kemampuan juga, soalnya juga harus ada background sport atau apalah semacam background pengalaman, sebenarnya saya kan industrinya beda banget. Ya udah, dan gue cari-cari universitas apa sih yang ada sports management banyak nih di UK kan, dia detail kalau di UK di Eropa jurusan suka aneh-aneh kan yang ada detail banget. Nah ini di Liverpool ada yang spesifik football management, ya disitulah ketertarikan, keluarlah wah sayangnya gue tuh penggemar berat fans Manchester United, jadi kayak waduh Liverpool nih terus football. Nah, gimana tuh? Manchester nggak ada nih football. Nggak ada sports. Ya udahlah, nggak apa-apa Liverpool sama Manchester sejam doang gitu, deket lah ya kalau naik kereta. Terus ya udah, the end apply situ, terus syukur-syukur alhamdulillah juga waktu itu dapat rezeki beasiswa gitu ya. Dan itu juga rezeki beasiswa datang di terakhir-terakhir. Setelah itu langsung aja kayak semua cepet gitu sih, berlalu cepat didapat, maksudnya tiba-tiba alhamdulillah gitulah, terus flow gitulah ya. Makanya saya terbang juga seminggu sebelum kuliah juga, agak mepet, dan ya udah mulai deh itu kuliah Football Industries, kita sebutnya IMBA gitu, Football Industries MBA gitu, man. Itu berapa tahun tuh? 2 tahun kuliahnya atau setahun? 1,5 sih, 1,5. 1,5. Oke. Tapi spesifiknya kerjanya sebagai apa sih di Liverpoolnya itu, Dit? Kalau dulu kita kan kalau program program kampusnya emang ada magang gitu ya. Terus sebutnya kita work based project. Nah, dari work based project itu somehow ya mungkin ada takdir juga kali ya, fate juga kali ya. Maksudnya kebetulan orang Liverpool lagi nyari orang Indonesia untuk pasar internasional mereka lah. Nah, ya Indonesia di Liverpool kan bisa dihitung jari lah ya. Terus yang suka bola lebih terus makin besar lah ya di situ untuk. Iya. Ya pokoknya benar-benar nih ya udah dari situ coba approach ke orang yang nyari, deketin orangnya, terus ternyata dikasih base project buat mengerjakan tentang fans Indonesia awalnya. Fans Indonesia buat memapping lah, profiling kita nyebutnya. Ya ujung-ujungnya sih how they can monetize their fans gitu ya in Indonesia. Terus then after that mereka puas, kutip bos saya gitu lah ya, bos gua puas sama kerjanya, terus ditawarin lah mau nggak lanjut. Ya gua agak mungkin harusnya dipikirkan lebih panjang, cuma mungkin saat itu langsung oh ya mau lah gitu. Juga. Terus ya udah, terus pas pulang baru loh kenapa gua nggak mikir dulu itu, kayak nggak nanya dulu. ya udah. Ibarat kata mimpi lo di depan mata, tapi jadi lo nggak usah mikir-mikir lagi sebenarnya gitu. Iya. Seterusnya lah gitu. Wow, itu kerja di Liverpool berarti lo dapet tiket nonton banyak banget tuh berarti. Ya itu makanya jualan. Kerja dia view-nya langsung lapangan sih, Nat, sebenarnya. Iya, yoi banget tuh pasti, ya ampun, seru banget. Kantornya nggak di stadion loh. Kantornya nggak di stadion. Oh, oke. Kantornya ada ya. Dia bukan jaga merchandise. Kalau jaga merchandise dia ada di stadion. Yoi, Bu. Ya untungnya sih bos saya bukan ini ya, penjaga stadionnya. Jadi berarti saya bukan sebagai penjaga stadion. Oke, tapi ketika lo mau daftar tadi ya, kayak pertama mungkin pas lagi internship ya, karena mungkin ada hubungan antara si university-nya dengan Liverpool-nya langsung kan ya. Tapi ketika lo apply kerja gitu ya, ya tadi udah diajakin sama manajer lo, terus udah gitu kan harus ada dokumen-dokumen yang harus disiapin tuh kan ketika lo
untuk izin tinggal sebagai kerja gitu kan di sana. Nah, itu ribet nggak sih pas lagi ngurusin? Nah, ya itu kita harus pindah nih. Jadi visa kita pertama di sana kan visa sebagai student ya, dan aku sebagai dependent aja gitu. Nah, terus kita apply untuk visa tier 2 yaitu visa pekerja. Memang si LFC-nya akan bantu dengan kasih surat-surat segala macam ya. Nah, cuman tetap aja ada sedikit ketegangan pas beralih dari visa student menjadi visa tier 2 atau pekerja itu. Karena waktu itu sempet banget deadline, jadi kayak visa student kita udah mau expired, visa yang barunya tuh belum mendapat kejelasan gitu. Sebenarnya sih kita nggak bakal dideportasi sih katanya, tapi tetap iya, cuman maksudnya katanya kalau kita dalam proses aplikasi, kita masih diizinkan untuk tinggal di sana gitu. Cuman ya tetap aja deg-degan kan, nih kita harus packing atau apakah kita akan lanjut tinggal di sini, kayak gitu ya. Cuman ya alhamdulillah sih akhirnya keluar. Sebetulnya kalau dari segi syarat, semuanya itu jelas dan relatively bisa ada stepnya reasonable untuk didapatkan gitu, mudah lah untuk didapatkan. Enggak, tapi ini dulu sih ya, maksudnya kita buat zaman dulu ya setelah Brexit gitu tanda kutip ya, dia berubah sih peraturannya sih. Iya, tapi semua peraturan dan semua dokumen yang dibutuhkan tuh betul-betul ditulis dengan lengkap dan jelas di website government mereka gitu. Jadi kita semua mengacu ke situ aja sih gitu. Kalau ribet yang lucu-lucu nih, kalau mau sharing aja sih, sebenarnya kalau buat visa kerja di luar itu mereka harus ada iklan tentang lowongan tersebut satu sebelum menunjuk orang gitulah ya. Jadi dia sama sih kayak Indonesia kali ya, kayak mereka ngiklanin ini nggak ada orang Indonesia yang cocok dan mungkin nggak ada skill yang pas untuk lowongan ini, baru dia bisa ngelihat orang luar gitu, expat sama kayak saya gitu lah ya. Nah, nah itu sih kayak lucunya sih waktu itu kayak agak di bypass gitu. Ini lo ada iklannya, udah yes aja sama orang. Terus kan kayak nggak ada bisa lagi orang Indonesia, orang bisa bahasa Indonesia, udah lo yes aja udah diiklanin. Tapi ya agak siket juga sih ya, mungkin imigrasinya juga kan udah jadi kalau di Inggris kan ada list perusahaan yang bisa meng-hire orang luar gitu lah ya. Nggak semua perusahaan bisa gitu, orang foreign gitu ya. Nah, Liverpool obviously masuk lah karena kan dia banyak pemain bolanya kan gitu ya. Jadi agak dimudahkan di situnya sih gitu aja. Oke, nah itu dia. Ini berarti tahun berapa nih kalian lo pas lagi apply dokumen desain 2016? Iya, 15 akhir lah, 15 akhir. Iya, kita ganti di 16 awal ya baru kita dapat kartu. Alright. Tapi tadi kan sempat cerita ya bahwa waktu itu si Bidi ini waktu pertama kali mengatakan yes untuk penawaran kerja di Liverpool ini kan langsung menjawab ya gitu. Tapi pas lo tahu bahwa dia menyetujui untuk masuk di Liverpool, lo komennya gimana, Dit? Atau ya udahlah gitu? Oke, basically sih sebetulnya begitu dia bilang itu ke rumah, kayak dia bilang gini, aku kayaknya ditawarin buat lanjut nih di LFC gitu. Pertama komentar adalah, loh alhamdulillah dong gitu. Nah, berarti kan yang kamu pengenin ada jalannya nih gitu. Nah, baru abis itu kita diskusi secara lebih detailnya aja sih, kayak bisa gimana, terus abis itu lebih ke yang itu, kayak kalau aku di situ sih lebih dalam tanda kutip support karena ya mumpung di sana juga dan kesempatan seperti ini mungkin nggak datang 2 kali gitu at that time ya, dan aku akhirnya tuh sekarang bersyukur karena dia di sana kerja, aku jadi sempat kuliah gitu. Jadi sempat kuliah mungkin di sana juga. Gitu. Mungkin kalau buat tipikal orang, gue orang yang tipe maju dulu, mikirnya belakangan. Sementara yang kita mikir dulu, planning lah kan orang planning. Dan baru memutuskan. Jadi kayak ya oke lah ya, cocok. Yes, itu yang bikin cocok sebenarnya itu sih. Jadi menyeimbang gitu ya. Tapi sebenarnya waktu lo di sana itu pas kerja di LFC, ada orang Indonesia lain atau cuma satu-satunya lo tuh, Bidi? Gua satu-satunya. Gue bisa jamin itu. Emang tadi bener, karena posisinya di situ tuh emang spesifik buat orang Indonesia yang
maintain fans Indonesia juga ya tadi Bit ya? Ya awalnya sih gitu pas magang ya, tapi pas udah permanen tanda kutip udah di dapet visa kerja, akhirnya dibuka megang internasional fans sih, jadinya in Asia gitu, lebih nggak skopnya Indonesia aja sih gitu. Wow, ini luar biasa banget sih pengalamannya, karena teman bergrow juga pasti kayak nggak kepikiran gitu kan mau kerja di LFC gitu, di Liverpool langsung. Benar juga pasti teman bergrow yang bermimpi untuk kerja di klub bola, apalagi di Inggris itu pasti banyak banget juga, Nan. Iya, pasti tuh. Apalagi cowok-cowok yang gila bola kan, kayak Bidi ini salah satunya gitu. Ini kan kayak mimpi menjadi nyata sih. Ya, banget. Karena orang kalau misalnya udah gila bola, ya gue nggak tahu sih ya, karena gue nggak ngerti bola juga ya. Tapi lo suka bola banget nggak, ada? Ya sedikit-sedikit lah. Nah, lo aja udah ada tarik kan? Tidak menjawab. Oke, tapi sebenarnya kalau ketika kerja di LFC tuh gimana sih, Bidi? Maksudnya budaya kerjanya tuh seperti apa gitu? Apa fun banget gitu kan, lo bisa, I don't know, mungkin lo bisa ceritain lebih detail aja tentang kerja di sana tuh budaya seperti apa? Sebenarnya kalau fun ya apa ya, sama kali ya kalau di kantor ya. Kalau kantor Indonesia, cuma bedanya mungkin kita kalau di Inggris tuh ya, kalau di luar nggak tahu ya, mungkin UK kali ya, nggak tahu kalau negara lain kan nggak pernah kerja di negara lain juga. Ya itu ada friend gitu, ada colleague ya nyebutnya ya. Iya. Kalau di Indonesia kan semua teman kantor jadi teman ya. Teman kantor dianggap sebagai teman, entah yang sana anggap teman atau enggak, pokoknya lu teman gua gitu oleh kasarnya. Iya, betul. Nah kalau di sana ya nggak gitu ya sih, karena mereka emang orangnya mungkin ya profesionalnya, kehidupan profesional berbeda dengan social life gitu atau personal life gitu. Kalau yang tim saya sih ada ya, maksudnya in the sense bahwa ada yang emang jadi teman nih sampai sekarang masih kontak-kontakan ya, takutnya goblok-goblokan gitu lah ya. Terus cuma kalau ya sama kelompok lain gitu ya kenal, oh ya udah gitu. Maksudnya intinya mungkin yang paling gue inget ketika gue sekarang itu masih zamannya Facebook gitu ya, pas mereka ngeliat Facebook lu temennya banyak banget, ada beratusan gitu kan. Sebenarnya kalau Indonesia baru kenal hari ini langsung Facebook lu apa dulu kan, langsung gitu. Iya. Kalau di sana kan kalau lo nggak kenal gue bener-bener gitu, nggak bakal gue accept Facebook lo gitu, tanda kutip lah ya gitu. Nah, apalagi WhatsApp lah, itu lebih ranah pribadi lagi ya. Cuma ya itu salah satu culture lah, kita belajar di situ juga. Gue belajar kalau culture di UK itu seperti apa. Mereka emang orangnya polite sih, in the sense polite. Mungkin salah satu yang bikin gue shock pas awal-awal tuh lagi magang, masuk kan, datang terus bos gue datang juga, baru datang gitu, terus dia mau minum teh. Nah kalau di sana kan aturan nggak tertulisnya, kalau orang lo minum teh atau air, lo harus nawarin orang lain gitu. Nah bos gue nawarin, di bio lu panggilnya di bio kan lu, di bio lu mau teh nggak? Hah? Lu mau ngambilin gue teh, tanda kutip gitu. Ya kali, gue maksudnya nyuruh bos gue ngambilin teh gitu. Nggak maksudnya sesuatu gue kayak nggak bakal di Indonesia. Maksudnya ini bos gue soalnya headnya gitu lah ya, bener-bener headnya di marketingnya, kayak maksud kayak nggak pernah deh gue bos head marketing nawarin teh terus ambilin bikinin kayak gitu sih. Terus tapi kalau culture yang lain sih ya, mereka yang gue belajar ya tepat waktu, semas gitu lah ya. Masa benar-benar ya, mungkin kadang juga terlalu strict in the sense bahwa kalau meeting jam 9 sampai 10 ya 9 sampai 10 gitu. Nggak bisa lebih. Kalau lebih ya berarti harus dijadwalin dulu kayak gitu sih. Oke, berarti mereka tapi jadwal kerja lu di sana tuh kayak jadwal kerja kantoran biasa, maksudnya dari pagi sampai sore atau gimana sih? Iya. 8:30 sampai jam 5. Wow, lembur jarang lah ya. Kayak kantoran gitu. Berarti lu pas di sana pas suami lu kerja gitu ya, pas Bidi kerja, gimana Dit? Lu kan sambil kuliah, terus tadi lu cerita juga bahwa lu lagi hamil juga pada saat itu. Kayak gimana kegiatan lu, jadi menunggu suami pulang ke rumah gimana Dit? Jadi lo udah sibuk sendiri sama kuliah lo, sama pekerjaan lo yang tadi lo lakukan gitu, Dit. Jadi sebetulnya ya tadi Bidi bilang di sana tepat waktu ya, benar-benar tepat waktu, sampai dia itu berangkat dari rumah suka 8:30.
5:30 tuh udah bisa sampai rumah lagi gitu. Dan dia kita bagi tugas sih waktu aku kuliah, kita bagi tugas. Jadi anak kita yang gede kita titipin di daycare. Kalau aku ada kelas kuliah gitu ya. Jadi Bidi berangkat 8:30 itu dia ngedropin anak kita yang gede di daycare, terus dia ke kantor. Nah, aku langsung kuliah karena arahnya beda lah gitu. Iya. Dan daycare itu sebetulnya kita bisa ambil maksimal jam 6 ya. Jadi Widi ngambil lagi gitu pas pulang jam 5 gitu. Itu sih baginya. Nah, untungnya waktu itu aku misalnya waktu itu Senin sampai Jumat ya hari aktif, aku kuliah yang aktif tuh 3 hari tapi 9 to 5 gitu. Nah, sisanya itu yang aku bisa di rumah. Oke. Berarti lumayan sibuk juga dan lumayan banyak aktivitas juga ya buat Dita ya. Iya, iya. Dan yang pastinya suami istri harus saling mendukung lah ya. Iya. Saling membantu, betul. Oke. Tapi kalau misalnya lagi weekend gitu, kan suami lagi nggak kerja nih ya. Kalian tuh biasanya kemana sih kalau di Liverpool? Mungkin ada teman bergurau nih yang lagi mau pindah ke Liverpool, bisa explore tempat-tempat itu, atau kayak nggak tahu lah, mungkin kalian punya preference restoran atau park atau apa gitu mungkin. Oke, kalau weekend tuh oh ya surprisingly Widi kalau weekend mungkin nggak kayak di Indonesia yang kadang masih suka ada kerja dikit gitu. Di sana kita benar-benar bisa lepas dari kerjaannya. Jadi kita kalau weekend benar-benar family time. Biasanya kita kalau layaknya normal di kota-kota di Eropa ya ada namanya city center gitu ya, pusat kota gitu ya. Jadi kalau weekend biasanya kita ke city center sekedar jalan-jalan, kadang jajan, makan, atau kita ngunjungin tempat yang belum pernah dikunjungi gitu. Misalnya ada spot sightseeing di Liverpool yang lebih kayak lingkar luarnya Liverpool gitulah ya, kita samperin gitu. Nah, kalau di Liverpool sendiri sebetulnya buat teman bergurau yang lagi jalan-jalan atau mau pindah ke sana, kan terkenal banget dengan The Beatles ya. Jadi kalau iya betul suka dengan The Beatles tuh bisa keliling nih, bahkan ada turnya. Ada turnya ya, betul. Terus ada museumnya di Albert Dock, namanya The Beatles Story. Terus ada klubnya di mana mereka nyanyi, namanya The Cavern. Nah, kalau suka bola, mungkin Bidi bisa cerita. Kalau nggak ke Liverpool, ke Everton. Ada klub-klub lain sih sebenarnya. Iya. Yang pasti kalau ke sana buat cowok-cowok harus nonton bola ya. Oh iya. Nonton bola dong, iya. Ya gini kita juga jalan-jalan juga melihat dulu jadwal bola. Sebenarnya kosong ya jalan. Iya loh, soalnya kadang-kadang ramai banget ya. Kalau weekend bukan kalau misalnya lagi ada bola di Anfield sih itu ramai ya. Jadi kita biasanya bus tuh dialokasiin buat penonton bola yang akan ke stadion gitu. Nah, itu satu. Tapi di sisi lain, Didi suka nonton bola jadwal lain nih, is Manchester United. Jadi kadang-kadang kita di City Center terus, ayo jam 5 kick off nih. Hah, kick off apa? MU mau main, kita pulang. Lah, lagi ya ampun, tetap ya. Itu ciri-ciri orang yang ini ya. Begitulah. Sangat mencintai pekerjaannya itu berarti dia. Iya, tapi sebenarnya kalau di Liverpool sendiri, kalau yang bagusnya Liverpool sih menurut gua itu dia bisa mengakomodir banyak orang gitu. Ada orang yang suka museum, ada Museum of Liverpool, terus ada kalau yang musik ada kota musik gitu lah. Sementara dia sendiri terdaftar dari UNESCO salah satu kota World Heritage gitu lah ya. Dia ada katedral yang paling gede di Inggris gitu. Terus kalau mau keluaran dikit dari Liverpool itu ada pantai. Cuma jangan expect pantai kayak Bali gitu lah. Gitu aja. Cuma di situ ada kayak patung banyak patung manusia, pokoknya art gitulah ya. Sculpture. Ada 100 ya kalau nggak salah ya. Iya. Patungnya itu. Wow. Banyak sih good things sih, banyak yang bisa dieksplor sih di Liverpool gitu.
Iya, iya, iya. Oke, berarti ini teman bergurau luar biasa. Jangan lupa di take note kemana aja tempat-tempat yang harus didatengin selama di sana ya, pastinya. Betul. Jadi ada opsi lain selain di London atau di Manchester, bahwa Liverpool bisa jadi salah satu opsi untuk jalan-jalan atau liburan lo di UK ya, Nat ya? Iya, betul banget. Oke, dari tadi kan kita udah ngobrol banyak banget ya, Dita sama Bidi, mulai dari kerjaannya Bidi, terus Ucil sebagai, Dita. Dita sebagai... Gak apa-apa, emang banyak nama alias kan kita. Iya. Di podcast ini dari tadi udah Anin, dia Nadia, Dita, Ucil. Gue kebiasaan manggilnya Ucil soalnya. Bidi juga di bio sebenarnya kan. Oh iya, benar. Ya ampun. Anyway, kita udah ngobrol banyak banget mulai dari travel destination di Liverpool, terus kerjanya Bidi juga, terus aktivitasnya Ucil. Nah, sekarang nih sebenarnya mungkin kayak ya kondisi pandemi lagi kayak gini, mungkin teman bergurau yang mau liburan ke sana masih terpending kali ya, tapi atau ada yang lagi mau pindah ke sana, ya sebenarnya mungkin aja sih dalam kondisi kayak gini kan. Nah, mungkin dari Bidi sama Dita bisa share tips and trick nih buat teman-teman bergurau ini. Ya kalau tips and trick sih, mungkin kalau gue orangnya ada 2 kali ya. Yang satu tips and trick serius sama tips and trick kurang serius gitu ya. Kalau Oke, yang penting serius, tuh nggak apa-apa. Semua harus balance kok. iya. Kalau tips and trick serius ya kita mungkin dari situ belajar kalau emang mau suatu hal gitu ya go for it gitulah ya. Mungkin tips and tricknya benar-benar go for it dan lo plan apa sih yang bisa lo lakukan untuk mencapai hal tersebut ya. Itu kalau gue sendiri, kalau gue pribadi mungkin ya, karena gue maksudnya mau bola ya all my mind was about football gitu ya. Terus how to get there ya tadi dengan kuliah dan gimana bisa kuliahnya ya first ya cari beasiswa atau semacamnya minta izin istri juga termasuk salah satunya gitu kan ya plannya. Penting tuh ya restu istri. Ya, kalau susah kan. Nanti pulang nggak ada makanan. Penting. Terus ya buat motivasi kita juga sih, maksudnya plan ya dimatengin terus lebih di-clearin gitu ya. Kalau dulu Dita sih sempat cerita dari awal, maksudnya dia mungkin nggak segamblang pengen UK gitu cuma dia emang pengen merasakan hidup di luar negeri juga. Jadi dia dari sebelum kenal pun dia udah pakai foto UK Big Ben apa kalau nggak salah ya. Big Ben di HP-nya. Nah itu ternyata kalau pikir ternyata itu kebawa kepikiran ya gitu. Itulah. Ada kan kekuatan the minds teori itu masuk ke otak gitu ya kekuatannya. Itu aja sih. Terus tapi kalau yang kurang serius sih mungkin kalau gua mikirnya kalau suka sesuatu jangan terlalu suka, tapi nanti yang dikasih malah berlawanan karena gue agak gila banget sama Manchester United, cuma kayak ya udahlah. Oke. Terus itu di highlight juga tuh. Iya, jadi mungkin harus ada batasnya, suatu batas itu kayak ketika dihadapi itu ya udahlah kalau maksudnya mungkin lo dikasih yang berlawanan buat menguji bener nggak sih lo mau beneran serius nggak untuk misalnya kalau waktu itu gue bilang mau mengejar bola itu gitu, cuma itu nih yang kurang serius. Gue bilang makanya tips and trick kurang seriusnya gitu. Oke. Kalau dari Dita gimana, Dit? Dari aku kalau aku sebagai yang supporter ya, maksudnya di kasus ini kan sebagai pendamping ya. Ya kalau aku memang pernah bilang akan support dia waktu dia bilang mau sekolah bola, dan walk the talk gitu. Jadi benar-benar 100% support dia. That's why kita pindah ke sana. Begitu dia dapat kerja, aku juga saya alhamdulillah gitu. Dan dalam hal ini intinya mensupport dia aja sih gitu. Dan emang benar yang dibilang tadi, kalau motivasi kayak mungkin itu harus digambarkan gitu kali ya. Karena pernah juga ternyata aku ngepost foto The Beatles out of nowhere gitu, dan somehow kita malah tinggal di kota The Beatles gitu. Jadi yang kita pengenin di bener kata Bidi, kita masukin ke hati gitu biar jadi motivasi sih. Ternyata semesta mengamini ketika kalian juga ngepost sesuatu yang positif, yang kayak itu mimpi doang deh, ternyata semesta bisa memberikannya juga. Betul kan?
Benar banget. Oke, kayaknya kita udah banyak nih. Kita udah ngomongin soal di Liverpool, terus kehidupan kalian di sana. Sekarang setelah balik ke Jakarta nih, spesifik ke BD sih, Bid. Kepikiran nggak sih karena kan lo udah kerja di klub bola di Inggris gitu ya. Kepikiran nggak sih bahwa suatu hari lo bisa mengabdikan diri lo untuk klub bola di Indonesia ataupun persepak bolaan di Indonesia nggak sih? Kalau kepikiran sih pasti ya, tapi maksudnya seiring umur juga ada harus kadang-kadang melihat realita juga sih ya kali ya, Amanda. Ini agak klise sih jawabannya. Cuma kalau ada sih masih mungkin di hati ada pengen gitu ya di bola. Cuma dengan realita sekarang dengan COVID apalagi gitu ya, kita maksudnya ngelihat dari segi tanggung jawab juga kan kita. Kalau saya tanggung jawab diri sendiri mungkin lebih mudah, cuma kan sekarang tanggung jawabnya nggak ke diri sendiri aja, ada istri, apalagi anaknya juga nambah 1, ada 2 gitu kan. Jadi ya kita strive for the best aja gitu buat do the best. Tapi kalau di satu sisi kalau buat bolanya sendiri masihlah ada sampingan kecil-kecil in the sense bahwa ya kayak gini kan saya sharing sih, lebih ke sharing cerita tentang kehidupan bola saya, terus ya dan juga di beberapa media sempat sharing. Jadi itu udah lumayan mengisi kerinduan tentang bola, tapi ya di satu sisi tetap bisa bertanggung jawab lah ya, bertanggung jawab sama menghadapi realita dunia di Jakarta ini gitulah, celah gayanya bahasanya. Luar biasa. Jadi kalau misalnya emang hobi ya pasti bakal kebawa terus kali ya, Bidi ya. Jadi ya tetap mungkin podcast ini juga dengan kalian ngisi podcast ini bisa mengobati sedikit kerinduan. Betul kan ya? Iya. Pastinya. Kalau gitu Dita dan Bidi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di podcast Waktunya Bergurau. Thank you banget ya kalian. Sama-sama. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kalian sukses terus dengan semua rencana-rencana terbaru kalian. Sama-sama, semoga podcast Bergurau juga makin sukses, makin banyak pendengar. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk teman Bergurau yang sudah mendengarkan episode kami. Jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau di Spotify dan juga di YouTube kita di podcast Waktunya Bergurau. Oke, thank you semuanya untuk mendengarkan. Kita akan kembali lagi dengan episode-episode baru dan pastinya bintang tamu yang lebih banyak lagi. Oke, Anindya Siregar, Amanda Pohan, jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau, guru dari anak rantau. Stay healthy guys, bye-bye.